Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, siang hari ini kita belajar tentang cikal bakal kebudayaan masyarakat Indonesia. Bahasan yang pertama, yaitu masa praaksara di Indonesia. Masa praaksara antara satu bangsa dengan bangsa yang lain berbeda sesuai dengan kemampuan manusia pendukungnya. Penemuan fosil dan artefak di Indonesia menjelaskan tentang manusia purba yang pernah ada di Indonesia dan bagaimana cara manusia purba bertahan hidup. Selain itu, penemuan tersebut membawa kita kepada asal nenek moyang bangsa Indonesia. Alat-alat yang ditinggalkan oleh manusia purba tersebut menjadi sebuah rute yang dapat ditelusuri, di mana awal dan akhirnya. Jadi, sebelum kita menjadi manusia modern seperti ini, kita punya nenek moyang yang disebut manusia purba, yaitu di mana zaman belum diketahui adanya aksara atau tulisan. Baiklah, kita masuk bahasan yang selanjutnya, yaitu pengertian masa praaksara. Masa praaksara atau prasejarah merupakan kurun waktu zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Praaksara disebut juga zaman Nirleka, yaitu zaman tidak ada petulisan. Setelah manusia mengenal tulisan, maka disebut zaman sejarah. Bangsa Indonesia meninggalkan zaman praaksara pada tahun 400 Masehi. Sumber utama zaman prasejarah adalah benda berupa fosil dan artefak. Zaman praaksara atau zaman prasejarah merupakan zaman manusia saat belum mengenal tulisan. Selain itu, zaman praaksara juga disebut zaman Nirleka, yang berarti zaman ketika tulisan belum ditemukan. Seperti dijelaskan di atas, Nir artinya belum dan Leka artinya tulisan atau aksara. Terkait dengan penjelasan di atas, terjadinya bumi sampai sekarang dibagi ke dalam 4 zaman, yang merupakan pembabakan terdiri dari 1. Zaman tertua, kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu, bumi dalam proses pembentukan. Permukaan bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. Yang kedua, zaman primer, yaitu kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. Bumi mendingin, dan makhluk pertama kali di belakang muncul, yaitu makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri serta sejenis amfibi. Selanjutnya yang ketiga, ada zaman Mesozoikum atau zaman sekunder, kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini tadi dengan munculnya hewan-hewan reptil besar, dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga zaman reptil. Dan yang keempat adalah zaman Mesozoikum, kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Kehidupan zaman ini mulai stabil dan berkembang ke aneka ragaman hayati maupun hewani. Ya, kita akan belajar tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Dari hasil penelitian dan penemuan fosil oleh para ahli purba kala, manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis manusia purba, antara lain yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba yang besar dan tertua di Jawa. Memiliki ciri tubuh yang kekar, diperkirakan sebagai manusia purba yang paling tua di antara manusia purba yang lain. Pertama kali fosil makhluk ini ditemukan di Sangiran, daerah Lembah Bengawan Solo, dekat Surakarta. Ukuran fosil itu berbeda besar dengan rahang besar, kening menonjol, dan tulang yang tebal. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi dan hidup dengan makan makanan tumbuh-tumbuhan. 2. Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Manusia purba ini memiliki ciri berbadan tegak dan memiliki tinggi badan antara 165 sampai 180 cm. Pithecanthropus erectus merupakan manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia, diantaranya di Mojokerto, Kedung Trubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandung. Manusia ini pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo, Surakarta tahun 1891. Dan selanjutnya ada manusia Homo. Ini memiliki ciri yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya. Beberapa jenis homo yang ditemukan di Indonesia antara lain
Homo soloensis atau manusia dari Solo. Ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Ciri-ciri Homo soloensis yaitu berdiri tegak dengan tinggi badan 180 cm. Terus kemudian ada Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Ditemukan pada tahun 1889 oleh Van Rensitoten di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-ciri Homo soloensis. Ciri-ciri Homo wajakenis yaitu berjalan tegak dengan tinggi badan 130 sampai 210 cm. Tengkoraknya lebih bulat, muka tidak terlalu menjorok ke depan, dan memiliki kemampuan membuat peralatan dari batu, tulang, dan kayu. Dan kemudian ada Homo sapiens atau manusia cerdas, yang mana Homo sapiens adalah generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens hidup di zaman Holocene sekitar 4000 tahun yang lalu dan memiliki ciri fisik hampir sama dengan manusia modern saat ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan kita mengetahui pengertian zaman praksara dan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.